Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ya masih ada yang baru mau motong hewan kurbannya ya. Sebagian dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah kemarin sudah memotong hewan kurbannya. Tapi apapun, kapan dan kapanpun Anda merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya mohon maaf, bukan Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha, ya, ya. Nah, tapi di tengah situasi begitu, saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan satu soal yang serius, yang saya kira ini memang mendesak untuk kita pikirkan dan kita kemudian suarakan bersama-sama, yakni berkaitan dengan akan segera diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Kesehatan, ya. Karena ini 7 fraksi di DPR sudah menyepakati, kecuali Demokrat dan PKS. Dan ini biasanya nanti prosesnya akan dibawa ke sidang paripurna dan setelah itu nanti ya tinggal penungguan dari presiden, keputusan dari presiden. Yang kita tahu walaupun tidak disetujui oleh presiden, biasanya undang-undang itu akan 30 hari akan berlaku. Nah, ini saya baca banyak sekali tulisan tentang Omnibus Law ini, dan salah satunya yang paling produktif menulis itu namanya Profesor Dr. Zainal Mutakin. Anda kenal nama ini ya? Kemarin bikin heboh karena baru dipecat dari rumah sakit. Ya, betul. Ya, ya, ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Kanda Hersubno Arif. Ya. Yes. Ini kelihatannya kambingannya belum dipotong nih ya, kelihatannya masih Belum. belum dipotong. Iya. Insya Allah besok pagi, jadi Iya. nanti cukurnya besok. Ya. Cukurnya besok ya. Oke, saya membaca banyak tulisan Anda tentang Omnibus Law itu, dan saya merasa penting ini untuk disampaikan pada publik. Tapi pertanyaan banyak orang ini kesannya itu isu elitis. Kesannya kan begitu ya. Ini Betul, ya. isu dari para tenaga kerja, khususnya para dokter lah, begitu kira-kira orang melihatnya kan begitu ya. Ya, seolah-olah ini Ya. persoalan dokter dan tenaga kesehatan. Yes, padahal tidak ya. Itu. Jadi isunya memang sengaja digiring oleh pembawa sponsor dari undang-undang ini, terutama Menteri Kesehatan itu membawa isu ini, membatasi bahwa ini persoalan dokter dan organisasi profesi kedokteran dan kesehatan yang merasa kewenangannya Ya. yang sebelumnya dimiliki itu diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Sebatas itu saja, sehingga lupa hal-hal yang lain yang lebih pokok dan lebih penting yang ternyata menjadi penumpang gelap dari RUU ini. Ya, oke, mari kita bahas, dan tentu saja kita ajak semacam beri pencerahan pada publik bahwa dampaknya ini kalau undang-undang Omnibus Kesehatan ini berlaku bukan hanya dokter loh. Kalau dokter ya relatif saya kira tetap saja, apalagi yang sudah spesialis maupun masih dipecat seperti Prof. Zainal Mutakin ini masih tetap aman-aman aja. Tapi dampaknya rakyat ini yang saya kira mungkin serius ya. Apa sih sebenarnya dampaknya yang kita mulai dari mana? Mau ngomongin kepentingan masyarakatnya atau dokter tenaga kesehatannya dulu nih enaknya nih? Mungkin kepentingan masyarakat lebih. Oke, mari kita bahas itu, dan nanti kemudian dampaknya ke dokter belakangan ya, kita akan bicarakan ya. Oke, apa dampaknya ini kalau undang-undang ini berlaku? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, muatan utama dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini adalah membangun satu ekosistem investasi, ya, ekosistem investasi dan industrialisasi di bidang kesehatan. Jadi RUU ini akan jadi pintu masuk kapitalisme global dalam bidang kesehatan. Ya, dengan munculnya misalkan adanya rumah sakit asing yang dibangun di Indonesia. Ya, tentu saja alasannya yang dikemukakan alasan yang baik-baik. Alasan untuk tadi kan sekian juta orang Indonesia setiap tahun berobat ke luar negeri. Banyak devisa yang hilang di luar negeri. Tapi dengan masuknya pengusaha rumah sakit dari luar ke Indonesia, membangun satu fasilitas modern ya dengan modal yang besar, pelayanan yang canggih semuanya, itu tidak mungkin kalau tidak untuk mencari untung. Nggak mungkin itu suatu charity gitu loh. Ini bukan usaha charity. Artinya bahwa nantinya devisa kita hilang bukan di luar, tapi devisa ini kan masuk ke pemilik modal. Artinya uang yang dibayarkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan itu akan masuk ke pemilik modal. Dan satu lagi,
bahwa nanti akan terpisah, masyarakat Indonesia itu akan terbagi jadi dua kelompok, kelompok yang mampu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik melalui fasilitas yang lebih modern dan sebagainya, yang itu nanti jadi artinya itu milik asing tadi, dan kelompok masyarakat kita menengah ke bawah yang tetap itu tergantung pada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi yang lucu adalah bahwa fasilitas kesehatan, jelas saat ini fasilitas kesehatan yang merupakan kewajiban negara untuk menghadirkan itu, Undang-Undang 45 pasal 34 ayat 3 kalau nggak salah. Pemerintah atau negara wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Ya, di situ dibutuhkan anggaran untuk penyediaan fasilitas itu, untuk pengembangannya, untuk peningkatan pengadaan SDM-nya, untuk pengadaan fasilitasnya dibutuhkan anggaran. Dan selama ini ketentuan Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan melalui kalau nggak salah TAP MPR nomor 10 tahun 2001 itu menyebutkan dengan jelas tertulis kewajiban untuk mandatory spending namanya. Anggaran yang harus disediakan pemerintah sebanyak 15%. Yang 15% ini kemudian dirinci dalam Undang-Undang Pelayanan Kesehatan kalau nggak salah, bahwa terbagi jadi 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Nah, dalam RUU ini mandatory spending itu hilang. Padahal Menteri mengatakan akan melengkapi semua fasilitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat puskesmas. Jadi pertanyaannya dari mana uang itu untuk pengadaan fasilitas itu? Ada, dananya sudah secure, sudah disiapkan dana pinjaman. Dana dari pemilik modal lagi. Artinya bahwa otomatis bahwa yang namanya pelayanan kesehatan untuk publik pun, yang pelayanan kesehatan dasar yang ini merupakan hak dari publik dan ini kewajiban dari negara itu menjadi satu komersial goods, bukan public goods lagi. Jadi itu persoalan bagaimana mungkin pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah itu menjadi terpenuhi dengan baik, terlayani hak-hak dasar di bidang kesehatan ini kalau ini jadi komersial. Ya. Ya, Jadi karena ini jadi kira-kira seperti sama dengan seperti Omnibus Law lah ini ya, kepentingan kapital. Dan saya kalau tadi Anda menyebut soal kapitalis global, saya kira ini pasti kerjasama dengan kapitalis lokal juga kan, berkepentingan. Betul. Ya. Jadi mau tidak mau kita sudah tahu bahwa di balik ya kepentingan RUU ini ada pengusaha rumah sakit, pengusaha pelayanan kesehatan. Ya, di Indonesia sendiri kita tahu siapa yang bermain di situ. Ya. Ada kelompok dari Lipo itu misalnya, terus ada lagi Mayapada, yang jelas, ya. Dan mereka sebelum ini pun sudah berusaha untuk membangun fasilitas itu di berbagai daerah di Indonesia. Artinya bahwa negara kan memang nantinya dengan sistem pelayanan kesehatan yang kita sebut sebagai jaminan kesehatan sosial, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah badan yang namanya BPJS. Ya. Di situ kita tahu ada 92 juta penduduk miskin yang iurannya diambil dari APBN. Nah, jadi dana yang dimiliki oleh BPJS itu sebenarnya itu adalah milik dari peserta. Ya, dan BPJS ini sebenarnya adalah juru bayar dari para peserta untuk pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini membuka kesempatan ya bahwa BPJS pun yang selama ini sebuah badan yang berada di luar Kementerian Kesehatan. Dia berada di bawah presiden. Ya,
dalam RUU ini arahnya membawa BPJS pun masuk ke bawah kekuasaan Kementerian Kesehatan. Jadi punya kewenangan penuh untuk mengatur bagaimana nantinya kalau ini ada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemilik modal, di mana pelayanan-pelayanan yang tidak memungkinkan dilakukan ya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat yang lebih bawah nanti akan dirujuk ke tingkat yang lebih atas, dan di situ tentu saja ada bagian dari rumah sakit pemilik modal tadi. Jadi bisa jadi nanti artinya itu bahwa para operator dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan swasta ini dia bisa juga mendapatkan pembayaran dari APBN kita kan. Ya. Nah, ini kan kalau selama ini apa yang terjadi dan apakah mereka ini ada pembatasan terhadap mereka ini termasuk tenaga dokter asing dan sebagainya itu? Ya, jadi ada ketentuan dalam undang-undang tentang tenaga kesehatan maupun dalam undang-undang praktek kedokteran tentang tenaga asing itu sudah ada. Ada ketentuan-ketentuan yang ketentuan itu cukup ketat. Artinya di mana tenaga asing tersebut hanya bisa berpraktek ya, itu kalau melalui satu proses. Proses itu dilakukan melalui suatu badan yang namanya konsil kedokteran. Sebelum ke konsil kedokteran, terkait bidang ilmunya, itu ada yang namanya kolegium bidang ilmu. Jadi yang menentukan, menyusun kurikulum pendidikan, menentukan seorang dokter penyakit dalam atau dokter bedah itu, dia boleh melakukan tindakan apa saja. Itu adalah lembaga yang namanya kolegium. Kolegium ini berada di bawah organisasi profesi, perhimpunan spesialis. Jadi seperti bidang saya bedah saraf. Di bawah perhimpunan spesialis bedah saraf, itu kita punya namanya kolegium ilmu bedah saraf. Terdiri atas para guru besar bidang ilmu tersebut dan para pengelola program pendidikan spesialis bidang itu. Lah, sekarang ini dengan RUU ini yang namanya kolegium yang semula ada di bawah dari perhimpunan spesialis masing-masing itu diambil alih menjadi di bawah Kementerian Kesehatan. Satu, ya bukan dihilangkan tapi diambil alih. Terus konsil kedokteran, suatu lembaga negara di bawah presiden dan keanggotaannya hanya sebagian separuh yang itu mewakili berbagai tenaga kesehatan, wakil-wakil dari perhimpunan organisasi profesi kesehatan, tapi yang separuh adalah wakil dari Kementerian Kesehatan, wakil dari masyarakat, wakil dari macam-macam itu ada. Itu di bawah presiden, tetapi itu pun dibubarkan menjadi suatu lembaga di bawah Menteri Kesehatan. Jadi sepertinya sudah ada rencana yang terorganisir dengan baik bagaimana pengelolaan mengenai tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan asing yang masuk yang tadinya tidak mudah karena harus melalui proses namanya adaptasi dan sebagainya itu diambil alih oleh Menteri Kesehatan. Di mana ketentuan yang sekarang berlaku sesuai dengan, jadi belum RUU disahkan sudah ada Permenkes nomor 6 2023 yang isinya adalah terkait import tenaga kesehatan asing. Itu Permenkes nomor 6 2023. Di situ diterangkan bahwa landasannya sekarang adalah kalau tenaga spesialis tersebut sudah bekerja lebih dari 5 tahun atau setidaknya 5 tahun di negara asalnya, maka tidak diperlukan lagi proses itu, cukup namanya portofolio. Oh, oke. Jadi surat keterangan bahwa dia dari negaranya dia memang sudah punya kompetensi itu dan dia sudah berpraktek lebih dari 5 tahun. Ya. Okay. Dan keterangan-keterangan lain, contohnya kalau dokter itu harus spesialis, kalau tenaga kesehatan yang non dokter, perawat misalkan itu minimal S1, tetapi bisa di luar ketentuan itu kalau untuk kebutuhan investasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau terkait
terkait persyaratan itu bisa dengan diringankan gitu. Jadi terkait dengan investasi, maka tidak harus memenuhi syarat yang tadi. Kalau dokter harus Oh. spesialis karena Hmm. boleh di luar itu asal bila terkait dengan investasi. Oh, jadi semuanya ini dewanya ini investasi, investasi Betul. itu. Jadi persis seperti Omnibus Law bidang cipta kerja, kita lihat di Morowali itu ada Ya. smelter perusahaan dari luar yang Hmm. membawa semua tenaga kerjanya termasuk buruh kasarnya Hmm. Hmm. untuk kepentingan investasi. Jadi medis pun mau dibuat seperti itu. Jadi saya bayangkan begini, nanti kalau ada kemudian ada rumah sakit asing tadi ya, model asing itu dengan alasan dari investasi, dia bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh smelter Cina Nah, itu gitu. betul, betul. Arahnya ke sana. Dan yang menarik lagi, ketentuan yang meringankan satu lagi adalah bahwa para dokter asing tersebut tidak wajib bisa berbahasa Indonesia di saat mulai bekerja. Tuh, komunikasinya ya dari Jadi saya sering mengatakan ya bahwa kita sebagai dokter di Indonesia dan di negeri manapun sama, kita dididik untuk bisa berkomunikasi dengan pasien terkait penyakitnya, ya 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 untuk bisa menentukan arah kira-kira arahnya kemana sakit ya ya ini. ya. Ya, menegakkan diagnosa itu kan harus Betul. ada komunikasi kan kalau Menegakkan begitu ya. diagnosa itu 70% didapat informasinya dari berkomunikasi, bukan pemeriksaan dengan foto, dengan MRI atau CT scan, bukan. Nah, Hmm. kecenderungannya ini kita ngomong soal bahasa tadi, kemampuan. Saya yang orang Jawa di Jawa Tengah, saya lari ke daerah Sunda, ke Bandung misalkan, saya putus komunikasi dengan pasien saya kok. Kalau pasien saya hanya bisa berbahasa Sunda. Kita baru bicara bukan bahasa Indonesia lagi, ya. Tetapi bahasa lokal itu penting sekali, apalagi kalau bahasa Indonesia pun tidak bisa. Nah, yang terjadi nanti adalah kecenderungannya seorang dokter, saya karena buta komunikasi tadi, saya akan meminta semua kemungkinan terkait keluhan pasien tadi, saya foto, ada 3 macam foto yang saya minta. Padahal sebenarnya kalau komunikasinya baik, saya cukup perlu 1 foto saja. Artinya biaya kesehatan, biaya pelayanan akan meningkat. Tetapi bagi pemilik modal nggak masalah, itu modal sponsor alat-alatnya makin dipakai, makin bisa masuk uangnya kan. Ya, nggak, tapi kan ada pertanyaan begini, kalau logika dari pemerintah kan selama ini katanya devisa kita itu banyak hilang karena orang Indonesia yang punya duit lebih suka berobat ke luar negeri begitu ya. Nah, ini kan nanti kalau ada rumah sakit di dalam negeri kan itu hanya orang yang punya duit, sementara orang yang nggak punya duit kan bisa dong di rumah sakit yang tidak di swasta Ya. itu. Jadi nggak ada yang dirugikan. Gimana logika itu? Jadi yang pertama adalah bahwa sebenarnya kenapa mereka keluar negeri, dikatakan salah satu alasannya adalah fasilitas kesehatan kita tidak memenuhi syarat peralatannya dan sebagainya. Siapa sih yang wajib menyediakan peralatan untuk fasilitas kesehatan di negeri kita ini? Kan pemerintah. Dan kewajiban itu tertuang antara lain dengan mandatory spending tadi. Karena mandatory spending disebutkan menyediakan anggaran 5% dan 10% APBD tadi di luar gaji. Artinya untuk pengadaan tenaga kesehatannya dan pengadaan fasilitas pelayanan kesehatannya. Jadi kalau pemerintah membiarkan fasilitas pelayanan kita tidak memenuhi syarat ya seperti yang ada sekarang, itu ya jangan kaget kalau orang akan terus berbondong ke luar negeri. Lah, dengan disediakan fasilitas layanan yang memenuhi syarat tapi milik asing di Indonesia, uangnya kemana? Uangnya sama, masuknya kemana nanti? Kalau tadinya uang itu lari ke luar negeri, diambil dari kita di luar, sekarang uang itu diambil dari kita di dalam negeri. Persis seperti juga tambang-tambang nikel itu juga dong ya. Nantinya persis seperti itulah kira-kira ya. Ya. Hmm. Jadi saya tidak tahu logika berpikir dari para pemimpin kita itu. Ya. Jadi logikanya itu sering terlalu dangkal alasannya, Pas. Ya, ya, oke. Ya. Ya, ini oke, mari kita bikin mudah gitu ya. Ketika nanti kita bayangkan kan kelihatannya akan seperti juga omnibus cipta kerja ya. Meskipun dikritik, mau dikritik seperti apapun, terus Jalan jalan, terus. akan Ya. jalan terus dia. Dan kita juga berasumsi ini juga akan jalan terus, kelihatannya begitu ya. Jadi apa yang kira-kira kita bisa bayangkan ya, gambarannya seperti apa nanti konkretnya itu yang terjadi pada dunia kesehatan kita kalau itu akan diundangkan gitu.
Jadi pelayanan kesehatan karena ini sifatnya industrialisasi dari bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang harusnya jadi pelayanan publik, jadi pelayanan komersial, maka akan terjadi peningkatan biaya. Jadi biaya pelayanan kesehatan akan meningkat terkait dengan satu yang terkait masalah tadi komunikasi bahasa yang dibolehkan tanpa harus bisa berbahasa Indonesia tadi. Terus yang kedua terkait ada satu yang namanya defensive medicine. Ya, defensive medicine itu di mana kecenderungan kan dengan masyarakat kita saat ini dengan 20 tahun lalu itu beda. Sekarang terkait pelayanan, ketidakpuasan terhadap pelayanan itu bisa berbuah pada tuntutan. Tuntutan kepada dokter ya bisa dilihat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Di mana dalam RUU ini salah satu titik lemahnya adalah perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Ya, saya tidak paham mengenai detail tentang ayat dan pasalnya, tetapi jelas ada kekurangan di situ. Kekurangan ini akan membuahkan seorang dokter daripada dia nanti salah kalau ada kesalahan dituntut, maka dia akan cenderung melakukan pemeriksaan sebelum bertindak itu pemeriksaan yang selengkap-lengkapnya. Jadi pemeriksaan yang tadinya tidak diperlukan menjadi daripada nanti ada yang kurang dan dituntut, mending itu saya lakukan. Ya, ya, dan itu semua menggunakan alat-alat laboratorium yang dampaknya akan sangat mahal terhadap Jadi kesehatan. defensive medicine akan jelas meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Ya, ya. Jadi itu selain masalah terkait ketidakmampuan bahasa menyebabkan tadi. Jadi kalau ada contohnya sederhana, ada pasien saya datang dengan keluhan nyeri pinggang, maka saya akan bertanya pada pasien itu nyeri pinggangnya saat dia itu duduk, beristirahat, berbaring, atau saat dia beraktivitas, berdiri, jalan. Sakit pinggangnya itu tetap di pinggang saja, atau sakitnya itu menjalar ke bagian tubuh yang lain, ke paha misalnya. Sakit pinggangnya itu terus menerus ya selama 24 jam nonstop atau kadang muncul, kadang hilang. Maka itu sudah membawa saya ketiga kemungkinan. Kemungkinan ke arah ada batu di saluran kemihnya, batu ginjal, kemungkinan ada saraf terjepit di tulang belakang, atau kemungkinan ada kerusakan pada sendi panggulnya. Masing-masing arah itu hanya butuh pemeriksaan sendiri-sendiri yang berbeda. Kalau itu kemungkinan menurut saya itu arahnya ke kerusakan sendi panggul, saya butuh foto ronsen panggul. Kalau arahnya ke arah batu ginjal, saya minta USG perutnya dia. Kalau arahnya saraf terjepit di tulang belakang, saya minta foto MRI tulang belakang. Tapi tanpa ada komunikasi yang baik, saya akan minta ketiga pemeriksaan itu, Mas. Itu tadi yang katakan bahwa ini akan menyebabkan ekonomi, bukan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi. Jadi Itulah kapitalis masuk gitu ya. Memang itu tujuannya. betul. Ya, Ya, dan apalagi Menteri ya. mengatakan bahwa nanti akan melengkapi semua fasilitas pelayan mengenai diagnostik dan sebagainya itu disediakan lengkap semuanya. Tapi tanpa ada penyertaan anggaran dari APBN maupun APBD. Ya, ya. Jadi ini seperti istilahnya pemerintah lepas tangan begitu ya. Jadi pemerintah ini bangun semacam tempat kosong, silahkan siapapun bangun mall kosong, mall layanan kesehatan, tapi di dalamnya silahkan siapapun berjualan di situ. Yang punya duit ini ya, yang punya duit silahkan di situ. Ya. Dan regulasinya di atas nama investasi tadi betul-betul dimudahkan semua begitu ya, dilonggarkan. Wah, ini memang ngeri sekali ya dampaknya. Korbannya adalah tidak akan mungkin masyarakat kecil menjangkau pelayanan yang semakin biayanya meningkat tadi. Ya, ya, ya. Padahal itu adalah tanggung jawab pemerintah harusnya. Tanggung jawab negara. Satu contoh saja, Mas ya. Satu Ya. contoh. Menteri selalu meributkan ketiadaan dokter spesialis. Ya. Ya, ini saya punya data valid ya 1 bulan lalu dari Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Ya, ya. Jadi jumlah dokter gigi kita saat ini itu ada 47.000, di mana 43.000 diantaranya itu adalah dokter gigi umum.
Dari 43.000 itu ternyata hanya 30% yang bekerja di fasilitas punya pemerintah. Produksi dokter gigi kita saat ini 2.500 per tahun. Ironisnya adalah dari 10.000 sekian puskesmas, ada 3.200 puskesmas yang tidak punya dokter gigi. Jadi persoalannya itu mismatch. Bukan ketiadaan tenaga spesialisnya. Oke, jumlahnya mungkin kurang, tetapi 2.500 dokter gigi per tahun, ada 3.000 puskesmas lebih dari itu yang tidak punya dokter gigi. Ini pertanyaannya kenapa kok 3.000 puskesmas itu tidak punya dokter gigi? Apakah pemerintah tidak bisa menyerap lulusan dokter gigi ini, atau yang saya sudah buktikan di beberapa daerah adalah dokter gigi ini kalau nyabut gigi itu di atas kursi rotan, Mas. Ya, dan alat yang dipakai untuk nyabut itu bukan alat yang betul-betul dikhususkan untuk menyabut gigi, tangnya tang gigi semuanya, bukan. Tapi karena tidak ada alat, dokter ini terpaksa beli alat yang apa adanya di toko peralatan pertukangan itu, Mas. Oh, jadi nggak lebih kayak tukang gigi umum yang ada di. Betul, jadi dokter gigi kita dipaksa bekerja dengan fasilitas yang apa adanya. Kita belum ngomong dokter spesialis ini. Ya. Saya mau membaca, Anda ada cerita di mana itu? Di Maluku Utara ya, atau kalau tidak salah Betul, di Ternate. Jadi di kabupaten, di Provinsi Maluku Utara. Yang pertumbuhan ekonominya kata Presiden Jokowi waktu itu tertinggi di dunia ya, 27%. Betul. Jadi ekonominya sampai naik 27%. Ya. Itu kan tertinggi di dunia. Tetapi pada saat 1-2 bulan kemudian, setelah itu pernyataan akhir 22. Pada 2003 Januari terjadi persoalan di mana ada demo dari nakes di Provinsi Maluku Utara. 700 nakes ASN, 200 nakes non ASN, dan 20 dokter spesialis itu demo menuntut dibayarkannya hak-hak tunjangan tambahannya yang sudah 15 bulan tidak dibayarkan. Dihutang 2 bulan di tahun 2021, 10 bulan 2022, dan 3 bulan tahun 2023. Kenapa tidak ada anggaran dari pemerintah daerahnya? Jadi rumah sakitnya mismanajemen atau gimana, tapi ini tanggung jawab pemerintah provinsi karena dasar pemberian tunjangan tambahan itu dari Pergub gitu loh. Bahkan yang ngenes lagi, di sana selamanya tidak pernah ada dokter spesialis bedah saraf. Dalam 2 tahun terakhir, 2,5 tahun terakhir, saya sudah bisa menempatkan 1 lulusan spesialis bedah saraf di sana, Mas. Sudah bekerja. Tetapi tiba-tiba bulan kemarin, ya bulan 5, awal bulan 6, itu dokter Dito namanya, dia pulang ke Jakarta dari sana. Saya tanya kenapa? Sudah 6 bulan dia tidak bisa bekerja karena alat diagnostik yang namanya CT scan-nya rusak, rumah sakit tidak punya anggaran untuk memperbaiki. Jadi biasa dia tiap bulan itu operasi sekitar 60 pasien, maka tahun 6 bulan terakhir hanya operasi selama 6 bulan itu 3 pasien. Bukan karena tidak ada pasiennya, tapi karena kesediaan alatnya. Jadi 3 pasien itu adalah bayi yang kepalanya ukurannya membesar, yang tanpa foto pun sudah bisa dilihat dengan mata. Tapi yang membutuhkan diagnosa dengan CT scan semua, yang tumor otak, yang perdarahan otak, yang trauma kecelakaan, semua nggak bisa ditanganin. Ya, itu terjadi di sebuah provinsi yang menurut Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Dan itu baru kita ngomong di tingkat ibu kota provinsinya, di kota Ternate. Ya. Belum ngomong di daerah di luar itu. Dengan di situ masih ada kewajiban APBD 10%. Ya. Ya, dan saya lebih ngeri lagi setelah saya baca, saya dapat kopi dikirim oleh seorang nakes di sana, kopi SK pengangkatan dia sebagai nakes non ASN di provinsi itu. Jadi nakes itu kalau dia S1 atau S2 itu honor non nakes itu honornya adalah 1,1 per bulan. Berapa? 1,1 juta. Yang S1 atau S2, yang di bawah S1, D3, D4, tenaga-tenaga bidan, perawat semua itu 900.000 per bulan. Itu lebih rendah dari
UMR di Jadi Jawa saya Tengah termasuk menjadi rendah kan? mengerti, Iya, menjadi iya. tidak terkejut ketika mengingat kembali sering terjadi demo nakes sampai mogok makan hanya untuk menuntut gaji setinggi UMR gitu loh. Ya, 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 ya. UMR-nya Padahal UMR Jawa Tengah nih, bukan UMR ya, Jakarta ya. padahal UMR itu kan haknya buruh yang mereka bukan profesi. Ini kita ngomongin tenaga profesi loh. Ya, 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 ya. Saya Ini, nggak bayangkan guru pun seperti apa di sana. ya, 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 ya. Serem ini, serem ya. Itu ada buktinya semuanya. Ya, ya, ya. Oke. Di luar itu, kan Anda juga menyoroti, ini orang nggak paham juga yang Anda ributkan soal biogenetik. Apa sih itu? Apa yang jadi masalah sih itu sebenarnya? Lah, jadi itu hal yang mesti masyarakat lebih paham. Ternyata dalam kaitan dengan masalah penolakan, ya, penolakan RUU ini Ya, itu ada sesuatu yang lebih harus kita pahami baik-baik, ya, yaitu yang namanya biogenik atau genetik. Jadi salah satu muatan RUU kesehatan ini itu adalah adanya terbukanya pintu masuk dalam bidang pengumpulan data genetik manusia Indonesia. Saya sebelum ini tuh tidak paham, Mas. Waktu tiba-tiba akhir tahun yang lalu pemerintah Perpres itu membubarkan lembaga yang sudah lama berkecimpung dalam penelitian genetika. Namanya Lembaga Biologi Molekuler, ya, Lembaga Genetika dan Biologi Molekuler IKMAN. Tiba-tiba dibubarkan, nah, dilebur dalam dimasukkan ke BRIN dalam sekarang BRIN, ya. betul. Ya, ya. Sebenarnya itu karena menjadi apa, terbatas sekali aktivitasnya dalam BRIN, banyak tenaga ilmuwannya, ya, penelitinya itu yang lari ke banyak tempat. Ada yang ke Malaysia, ada yang kerja di swasta, Mukhtaria di apa itu di Lipo itu, Institute of Nanotechnology, MERIN namanya, banyak. Jadi tiba-tiba dibubarkan. Lah, setelah tiba-tiba ada berdiri lembaga baru yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan yang namanya BGSI. Jadi ada lembaga baru namanya BGSI, yaitu Biomedical and Genome Science Initiative. Itu diinisiasi oleh Menteri Kesehatan dan bahkan oleh Menko Luhut. Itu Ya. dinyatakan bahwa ini adalah hasil dari kunjungan ke Beijing. Oh, lagi-lagi urusannya dengan Cina juga ini. Ya, hasil kunjungan itu pernyataan dari Menteri Luhut jelas waktu peresmian BGSI ini adalah hasil kunjungan, hasil kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Itu dinyatakan oleh Menteri Luhut saat peluncuran BGSI dilakukan di gedung namanya Gedung Eijkman yang ada di RS Cipto Mangunkusumo. Bahayanya ini. Jadi dalam implementasinya disebutkan, ini masih bagian dari pernyataan Menteri Luhut dan Menteri Kesehatan saat peresmian itu. Dalam implementasinya BGSI akan dilaksanakan nantinya di 7 rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Saat ini ada 12 mesin untuk mengekstraksi, untuk memeriksa whole genomic sequence, artinya data genomik manusia Indonesia. Ya, ada 12 mesin yang akan melakukan pekerjaan itu dan akan ditambah 48 mesin lagi yang akan disebar ke berbagai rumah sakit rujukan nasional. Dan targetnya dengan BGS ini Menkes menargetkan dalam 2 tahun ke depan ada 10.000 data genomik manusia Indonesia yang akan terkumpul dan diteliti guna pemetaan, ya, pemetaan varian data genomik populasi penduduk Indonesia. Lah, apa sih bahayanya? Nah, Saya itu bisa dia. cerita, ya, manfaatnya banyak sekali, Mas. Manfaatnya dulu ya, tapi ya Manfaatnya oke. dulu, ya, bahwa kalau saya diperiksa genomik saya bisa ini bahkan Menteri Luhut menyatakan bahwa dia sudah diperiksa genomiknya di BGI di Beijing dan
dari data genomiknya dia sudah bisa tahu potensi penyakit apa saja yang bakal dia alami dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau saya diperiksa datanya akan seperti itu. Contoh aplikasinya, ada bintang film luar terkenal namanya Angelina Jolie. Dia dengan melakukan pemeriksaan genomic sequence-nya pribadi dia, itu bisa diketahui bahwa dia 80% pasti nanti akan terkena kanker payudara. Oke. 80% itu kan bisa dipastikan kemungkinannya ya. Ya. Sehingga Itu dia bisa diminta diantisipasi untuk gitu ya, tapi ya. ambil putusan 2 pilihan, menunggu sampai kansernya datang baru dioperasi, atau Hmm. dia menghindari kanker itu dengan mengambil payudaranya sebelum ada kanker. Oh, oke. Dia memutuskan dia lakukan operasi pengangkatan payudaranya sebelum terjadi kansernya. Oke. Itu semacam precision, jadi pengobatan itu lebih tepat. Kenapa ada waktu pandemi kemarin ada sekelompok masyarakat ya, meskipun ada komorbid misalnya, ada tapi dia tidak meninggal, tetapi ada yang mungkin komorbidnya ringan tapi sampai meninggal. Itu kalau kita bisa kumpulin, kita ulas kilas balik, kita periksa genomiknya sebelumnya, kemungkinan besar ada perbedaan informasi genetik yang dimiliki oleh mereka yang dengan virus yang sama itu mati, tapi dengan virus yang sama dia hanya tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi kan itu bagus dong berarti, Prof. Bagus, tetapi di sisi lain contohnya, kalau saya punya data genomik dan data saya ini jatuh ke satu perusahaan asuransi misalkan, otomatis nilai tanggungan saya akan naik pesat sekali terkait dengan penyakit yang bakal berpotensi terjadi pada saya. Atau ditolak gitu ya. Ya, artinya informasi ini informasi yang harus dijaga sekali, tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Karena bisa jadi data sekelompok masyarakat Indonesia, suku tertentu beda dengan suku yang lain. Jadi bisa dimanfaatkan nanti dengan sejenis virus dalam perang biologi, ya, flu yang sama yang pada kelompok masyarakat itu lain tidak apa-apa, tidak menyebabkan gangguan yang berat, tapi pada sekelompok orang bisa menyebabkan kematian. Ya. Oh, ini bahayanya alat dari Cina, dan kemudian tentu Cina bisa mengakses dong ya. Nah, jadi gini, saya tuh berpikir, saya tuh pakai HP iPhone. Ya, saya tidak pernah komunikasi dengan pemilik perusahaan Apple di Amerika. Ya, mereka juga tidak tahu nomor saya. Tapi mereka bisa secara rutin ngirimi saya aplikasi-aplikasi baru kalau ada aplikasi baru dari Apple. Ya. Artinya mereka bisa mengekstrak data dari apa yang saya miliki alat ini. Kalau alat ini dipasok dari Beijing, nah kita ngomong kenapa sih kok kita mesti berhati-hati? Saya mencoba mencari data tentang BGSI, Bang. Ya. Jadi data tentang BGSI ini tadi ya, bahwa di satu sisi bermanfaat untuk penelitian terkait vaksin, tentang obat yang presisi. Tapi ini menciptakan data yang besar sebagai suatu big data atau biodata, itu akan menciptakan peluang untuk kapitalisasi data tersebut. Tadi perusahaan asuransi aja mengambil manfaat dari data saya bisa. Ya. Jadi data genomic sequence manusia Indonesia ini oleh pihak asing bisa dijadikan alat bioweapon, senjata biologis. Ngeri sekali ya kalau presisi. Jadi gampang dipetakan ya untuk orang Indonesia kalau dilumpuhkan lewat penyakit, mudah sekali ini ya. Nah, selama ini yang saya dengar sosialisasi dari Kementerian Kesehatan, mereka yakin betul mereka bisa menjaga data ini. Akan keluar. Itu yang saya pertanyakan, yang kita harus pertanyakan, data kesehatan di BPJS bocor. Ya. Apa sih di Indonesia yang tidak bocor? Betul. Di data baru-baru ini, data terkait itu Indonesia Sehat itu. Ya. Pertama, ada kebocoran data. Tidak pernah ada upaya mengusut sampai ketemu kenapa bocor, dan tidak pernah ada yang dihukum karena kebocoran data ini. Ya. Dan ini semua tadi itu payungnya ini tadi ya, RUU payungnya lemah sekali ini ya. Terkait dengan data pribadi juga. Jadi ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ya. Tapi di dalam RUU ini memungkinkan kalau pemeriksaan genomik
terkait penyakit tertentu pada pasien tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia, maka data ini bisa dikirim ke fasilitas pelayanan di luar negeri. Ya. Ngeri ini. Saya kira ini padahal dulu kan kita pernah ribut-ribut Namru ya, kita ingat dulu ya di masa itu. Ya, salah satunya itu terulang lagi dengan ini kan. Oh ya, oke. Kira-kira seperti itulah ya kasusnya. Ya, bahayanya. Ya. Jadi bisa dijadikan untuk tadi perusahaan farmasi dengan mengetahui data ini dia bisa akan membuat obat-obat yang terkait dengan potensi penyakit yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Ya, ngeri banget ya ini sebenarnya data ini ya kalau jatuhnya. Itu tadi jatuh, dan di Indonesia APBN aja bocor kan, apalagi data. Nggak ada yang nggak betul. Mereka yakin betul bahwa data ini berlapis perlindungannya. Tetapi faktanya kebocoran yang selama ini ada itu tidak pernah diusut sampai tuntas, sampai ada yang dihukum. Belum ada yang dihukum soal data apapun. Itu yang mengkhawatirkan kita dan mengingatkan kita kepada masyarakat. Jadi tentang BGSI-nya tadi, tentang BGI-nya, Mas. Ya, apa itu? Jadi, kerjasama dengan beberapa, termasuk yang paling besar pemasok alat ini adalah dari Beijing Genomic Institute. Ya, kehati-hatian terkait kerjasama dengan BGI ini bukan mengada-ada. Di beberapa negara Uni Eropa saat ini, BGI itu sedang disidik, ya, bukan diselidiki tapi disidik terkait dugaan penyalahgunaan atau misuse dari data genetik. Satu itu di 3 negara di Uni Eropa. Terus tahun 2021 kantor berita Reuters itu melaporkan adanya dugaan pengumpulan dan pemanfaatan data genetik oleh BGI bekerjasama dengan PLA, People's Liberation Army, itu militer Cina. Oh, ngeri, di Amerika ini. Jadi betul-betul digunakan oleh intelijen Amerika ya. Ini berita dari Reuters. Lah, terus yang menarik, Pentagon itu memasukkan BGI dan 12 perusahaan Cina lain dalam blacklist, daftar hitam, karena diduga kuat memiliki hubungan dengan militer Cina. Dan itu sekarang yang dibuka pintu lebar-lebar dengan RUU Omnibus Law tadi ya. Di negara semacam negara komunis, RRC kan walaupun dia ekonominya kapitalis, tapi negaranya masih tetap negara komunis. Di mana kan kita tahu campur tangan di negeri kita aja, pemerintah sampai campur tangan. Saya di Karyadi bisa dipecat oleh menteri. Apalagi kalau di negara komunis. Pimpinan perusahaan tidak mungkin dia bisa terlepas dari pemerintahan. Tidak mungkin pemerintah atau militer tidak bisa masuk ke BGI, ini nggak mungkin kan. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah ini laporan dari New York Times, Mas. Jadi tahun 2019 harian New York Times memaparkan bukti-bukti penggunaan data genetik oleh BGI untuk kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi manusia oleh otoritas Cina terhadap kaum minoritas Uighur, Mas. Ngeri sekali ini. Ada datanya, ada yang melaporkan, ada bisa diusut semuanya. Jadi data ini contohnya, kalau di Myanmar terjadi genosida terhadap kelompok masyarakat Rohingya dengan ditembakin, itu negara di dunia pada marah kan. Ya. Kalau Israel melakukan genosida di Palestina juga negara lain pada marah karena itu nyata-nyata kelihatan dengan mata, Mas. Tapi genosida itu dengan data genetik ini bisa dilakukan secara sopan, Mas. Kalau minoritas itu dibikin dengan satu teknik tertentu, dengan serangga tertentu atau dengan obat tertentu menjadi mandul, Mas. Populasi ya ini jadinya terjadi ya. Populasi, betul. Itu bisa dilakukan dengan mudah dan itu yang dituduhkan oleh New York Times kepada BGI. Ya. Jadi dianggap ini sebagai suatu kegiatan misuse data genetik untuk kegiatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oke, jadi saya kira ini serem sekali ya dari apa yang Anda lakukan ini. Dan itu semua tuduhan itu melibatkan BGI, Mas. Iya. Oke, Prof, ini kita mesti kelihatannya banyak sekali ya kalau kita ngomongin soal Omnibus Law dalam satu percakapan ini nggak cukup ya kelihatannya. Tapi
dari gambaran yang Anda sampaikan tadi saja itu, terutama apalagi yang BGI tadi ini ngeri banget kita yang terjadi, dan Indonesia Nah, bakal dikuasai sepenuhnya itu kalau tanpa kita sadari semacam itu ya. nah, jadi kalau kita ngomong ke depannya, masa depan, kita mesti ingat kembali tahun 1600 itu VOC datang ke Indonesia itu sebagai Ya, satu kongsi dagang Belanda. ya. Dan ini pun Terus juga sampai begitu ya. Ini betul. lewat bisnis dan kemudian penguasaan politik akan terjadi. Kira-kira begitu Betul, ya. betul. Ya. Jadi perang ke depan itu, penjajahan ke depan itu bukan penjajahan kita diduduki oleh negara asing dan sebagainya, itu bukan. Tapi Ya. lewat data genetik manusia Indonesia yang bisa ya Oke. dikuasai, itu kita akan menjadi jajahan juga nantinya negara ini. Oke. Baik. Ini kita kapan-kapan sih ngobrol lagi ya. Kita Ya, kita mesti terlalu banyak informasi yang ini bisa mungkin agak sulit dicerna kalau kita jejalkan semua. ya, Tapi ini informasi yang Anda sampaikan ini membuka mata kita, dan saya kira itu hanya sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang ada di dalam betul. RUU Omnibus Law tadi ya, Jadi Omnibus Kesehatan tadi ya. kata kuncinya itu satu, Mas, tidak ada makan siang gratis. Oke, yes, There is no freelance. yes, Ya. oke. Dan ini Baik. harus ada di benak para petinggi negeri kita ketika terjalin kerjasama dengan lintas negara. Ya. Baik. Baik, Profesor Zainal Ya, Mutakin. Ya, terima kasih banyak ini kesempatan untuk ngobrol. sama-sama, Ya. Bang Hesubnal. Ya, Semoga Assalamualaikum bermanfaat untuk warahmatullahi masyarakat. wabarakatuh. Kita harus membuka cakrawala pemahaman masyarakat luas, masyarakat awam pun terkait masalah inilah. Yang saya herankan sampai saat ini kelompok ilmuwan dan perguruan tinggi kita itu belum bersuara, bungkam gitu loh, Mas. Yes, oke, baik. Pertanyaannya. Ya, terima kasih. Mari sama-sama. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.